Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini saya rindu mengajak kita semua untuk memulai hari kita dengan bersekutu di dalam Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dialah Tuhan Allah yang telah memelihara kita sepanjang malam dan membangunkan kita di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berkat yang berlimpah telah Tuhan beri bagi kami semua. Ya Tuhan, kami akan memulai hari kami. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami lagi, memberkati kami lagi Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap studi kami, aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami mau serahkan, kami mau taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kita katakan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Pujian kita sekali lagi kepada Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas
puji dan sembah Kau. Oh, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Ya Yesus, pagi ini kami mau memuji, mau menyembah-Mu Bapa, sebab Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Bapa yang baik, mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami ada pada hari yang baru, semua oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas dan menjalankan seluruh aktivitas kami, baik kami yang berpendidikan, bekerja, dan semua kegiatan kami, sebelum kami melakukannya, kami mau landaskan itu semua di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau lawat setiap hati kami Tuhan, agar kami menerima firman-Mu ini, dan memberikan hati kami sebagai tanah yang lembut, sehingga benih firman-Mu ditaburkan dalam hati kami semua, dan kami menerima dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu semua sehat dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita masuk dalam seri yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam pembahasan kita mengenai pengampunan. Jadi Bapak Ibu yang belum menyimak di seri yang pertama, Bapak Ibu boleh menonton video sebelumnya, agar pembelajaran mengenai berkat terhadap pengampunan boleh sungguh-sungguh kita dapati bersama-sama ya. Puji Tuhan, di bawah satu teks firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-21 dan 22. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di bawah satu tema kasih yang mengosongkan catatan hutang. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau menegaskan bahwa pengampunan adalah keputusan yang dilakukan berulang-ulang tanpa batas. Ada hal yang akan kita pelajari bersama-sama sebagai poin utama Bapak Ibu Saudara mengenai seri pengampunan ini. Yang pertama adalah mengampuni tanpa hitung-hitungan. Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Petrus bertanya tentang berapa kali harus mengampuni, dan Rasul Petrus memberikan atau mengajukan angka yakni 7 kali, tetapi Tuhan Yesus tidak setuju dengan angka itu. Tuhan Yesus juga menjawabnya dengan angka, tetapi angka ini tentu saja memiliki arti. Tuhan Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Atau yang kita juga bisa jumlah yakni 490 kali juga. Nah, angka ini bukan batas matematis melainkan simbol bahwa pengampunan harus menjadi gaya hidup yang tak terbatas. Rasul Petrus merasa bahwa 7 itu sudah cukup.
Karena ya namanya manusia, punya kelemahan, ya kan? Manusia terbatas, 7 ya cukup. Tapi Tuhan Yesus katakan tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan ini bukan ukuran Tuhan kepada manusia loh. Ini ukuran manusia kepada manusia. Bahkan Tuhan memberikan kita teladan, ukuran sorgawi bahwa pengampunan itu tanpa batas. Satu-satunya yang berhak sakit hati atas segala kejahatan, atas segala dosa adalah Tuhan. Dan Tuhan memberikan teladan bagi kita bahwa Dia pun mengampuni kita. Bagaimana dengan kita? Maka firman Tuhan berkata, mengampuni itu tanpa hitung-hitungan. Mengampuni itu tanpa Bapak Ibu Saudara mengambil sebuah waktu yang khusus untuk menghitung berapa kali saya sudah mengampuni dia. Tunggu yang ketiga ya, jangan sampai saya ampuni lagi kalau sudah ketiga. Kita kadang-kadang memberikan batasan-batasan seperti itu Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya bahwa pengampunan itu tentang kita, bukan lagi tentang melakukan perintah Tuhan. Tapi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja bahwa pengampunan itu diberikan kepada Tuhan oleh kita, dan itu menjadi teladan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengampuni. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mengikuti seri sejak dari awal, saya tetap menyatakan pengampunan itu memang tidak mudah, tetapi bukan mustahil. Kita harus mengerti dasar firman Tuhan mengapa kita harus mengampuni, maka kita bisa melaksanakan pengampunan tersebut. Bahkan ketika Bapak Ibu belum memiliki pergumulan ya, belum memiliki persoalan tentang pengampunan, tanamkan ini dalam hati baik-baik. Kalau engkau kemudian disakiti, bahkan disakiti oleh orang terdekat kita, ya, dikecewakan oleh orang terdekat kita, ingat firman Tuhan ini baik-baik, bahwa kita harus mengampuni. Mengampuni bukan tanpa hikmat. Nanti ke depan kita akan terus mempelajari ya tentang makna dan kekayaan pengampunan. Yang kedua, yakni krisis ingatan yang selektif. Kita sering memiliki ingatan yang tajam untuk kesalahan orang lain, tetapi amnesia terhadap kesalahan diri sendiri. Nah, pengampunan menuntut kita untuk menghapus buku catatan hutang orang lain, sama seperti Tuhan menghapus catatan dosa kita. Alkitab memberikan kita pengertian bahwa dosa itu seperti hutang yang engkau harus melunasi atau melaksanakan tuntutan daripada hutang itu, yakni bayar hutang. Oleh sebab itu Alkitab katakan kalau bahwa dosa itu sama seperti hutang, maka pembayarannya adalah maut. Karena Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan Allah menghapus itu bagi kita semua oleh karena darah Tuhan kita Yesus Kristus yang menyucikan setiap kita. Dia rela, Dia mau supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian diampuni dan merespon pengampunan Tuhan dengan baik. Maka daripada itu bahwa memang sangat gampang untuk mengingat-ingat kesalahan orang, bahkan bisa bertahun-tahun itu Bapak Ibu Saudara, ya, bisa bertahun-tahun. Nah, tetapi kesalahan sendiri, kesalahan kita, ya, itu jarang kita mau ingat ya, atau kita berharap orang memaklumi kita, ya. Tetapi waktu kita Bapak Ibu Saudara menghapus atau kita tidak mengingat lagi, ya, kita mengampuni mereka, ya, yang berbuat salah kepada kita. Dengan demikian, ya, saya dan Bapak Ibu Saudara melaksanakan dan melakukan firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah menghapus catatan dosa dan Dia menebus kesalahan setiap kita, demikianlah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak menjadi Tuhan atas orang lain yang bahkan Tuhan sendiri mengampuni, tapi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian acap kali hitung-hitungan dengan itu. Biar kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, menjadi sama seperti Dia. Yang terakhir, mengampuni adalah proses harian. Bapak Ibu Saudara, mengampuni seringkali bukan sebuah peristiwa yang satu kali untuk selamanya, seperti penebusan Kristus ya. Tetapi pengampunan itu adalah proses ya, atau peristiwa yang kita lakukan dengan penuh latihan tiap-tiap hari. Nah, saat saat ingatan itu muncul kembali, kita harus mengambil keputusan untuk mengampuni sekali lagi, ya, setiap hari sampai luka itu benar-benar sembuh. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa ya saya ampuni dan itu selesai toh. Kalau melupakan itu kan sepertinya hampir mustahil ya. Hanya saja bahwa kita masih ingat
tapi sudah tidak sakit hati. Kita masih ingat, tapi kita sudah tidak lagi benci. Kita masih ingat, tapi kita sudah tidak lagi punya kepahitan. Ya, kalau lupa kayaknya susah itu Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan tergantung kasus. Kalau mungkin dilukai keluarga, dilukai bos di kantor, teman-teman di tempat kerja, teman, sahabat, bestie misalnya. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus yang lebih krisis, kasus-kasus yang lebih parah, bagaimana dia ditinggalkan orang tuanya, bagaimana mungkin juga dia dilecehkan oleh orang-orang terdekatnya. Ini luka-luka batin yang tentu saja tidak segampang itu. Ya, tetapi kalau kita mengerti dasar firman Tuhan bahwa itu adalah proses dan pengambilan keputusan untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau mengampuni. Kalau ingat katakan lagi, Tuhan saya mau mengampuni. Tuhan karena belas kasihan-Mu saya mau mengampuni. Itu yang harus kita ambil bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang setiap kali melakukan kesalahan, ayahnya menyuruhnya untuk menancapkan paku di pagar rumah. Lama-lama pagar itu penuh dengan paku. Ketika anak itu bertobat dan meminta maaf, ayahnya menyuruhnya untuk mencabut paku itu satu persatu. Sehingga pagarnya menjadi bolong-bolong dan rusak, Bapak Ibu Saudara ya. Ayahnya berkata, paku yang dicabut meninggalkan lubang. Tetapi kasih Tuhan seperti papan tulis yang dihapus dan bersih. Tidak ada bekas yang disimpan untuk menghakimimu di dalam kesalahanmu. Ketika kita mengampuni sesama kita, maka jadilah seperti penghapus papan tulis, bukan seperti paku yang meninggalkan bekas dan tuntutan. Sehingga bersihkan catatan mereka dalam hati kita, perbuatan-perbuatan mereka dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita sakit hati dan kepahitan, karena Kristus telah membersihkan catatan kita pula, dan itu bersih. Kiranya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi berkat bagi banyak orang, mengampuni, mengajarkan untuk mengampuni, dan melaksanakan pengampunan dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami sekali lagi belajar pada seri yang ketiga mengenai pengampunan ini. Tuhan tolong kami untuk merealisasikan kebenaran firman-Mu. Jikalau kami belum bermasalah untuk pengampunan, maka ingatkanlah kami, ya Allah Roh Kudus, ketika hal itu terjadi pada kami. Namun ketika kami ada yang bergumul mengenai pengampunan, Tuhan Engkau yang melembutkan hati setiap kami, menyadarkan kami semua bahwa Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Bahkan begitu pun berat, besar dosa yang kami lakukan, pengampunan-Mu iya dan amin bagi setiap kami. Dan firman-Mu berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Engkau yang akan membuatnya putih seperti bulu domba. Maka biarlah Tuhan kami semua mengambil semangat dan sukacita pengampunan, bukan berdasarkan kami dan harga diri kami, tapi Engkau yang telah mengampuni kami. Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau ya Tuhan Allah yang penuh kemurahan pun mengampuni kami semua. Maka biarlah Engkau menjadi teladan kami dan semangat kami untuk melakukan pengampunan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong aktivitas kami satu hari ini, yang berkendara, yang bekerja, yang menanam, yang buka toko, yang menjadi karyawan, yang berinvestasi. Semua Tuhan Engkau memberkati tiap-tiap kami, penuh berlimpah-limpah karunia yang datangnya daripada-Mu, menyertai kami semua anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur, kami bersiap untuk menerima berkat Tuhan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus yang juga telah senantiasa mengajar kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.